Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan materi kami tentang membangun bisnis dan kredibilitas di industri IT. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami dahulu, yaitu ada saya Dias Maulana Sahriza dengan NIM 2201020033 dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Ada saya, Prasetyo Ramadhani, NIM 22010243, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Dan saya Salman Sani dengan NIM 22010244, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Ilmu Komputer. Oke, sekarang mari kita masuk ke materinya. Cus. Yuk. Ayo, selamat datang teman-temanku semuanya. Pernah nggak sih kalian itu terpikir bagaimana sebuah software lokal bisa dipercaya untuk mengerjakan sebuah proyek aplikasi bernilai ratusan juta dari bank besar atau instansi pemerintah? Atau mungkin di sisi lain, bagaimana seorang lulusan baru itu bisa langsung diterima kerja di perusahaan asing dengan gaji dolar? Kuncinya ternyata hanya ada dua ya teman-temanku, yaitu legalitas usaha yang kuat dan kredibilitas kompetensi yang diakui. Nah, dalam video ini kita akan membedah sebuah alur nyata bagaimana mendirikan perusahaan IT yang sah di Indonesia dan bagaimana cara kita menggenggam sertifikasi IT berstandar dunia. Oke. Di sini mari kita gunakan contoh nyata. Katakanlah saya dan tim saya itu ingin mendirikan sebuah bisnis software host bernama ini ya teman-teman, PT Solusi Digital Nusantara. Langkah hukum pertama yang wajib kita lalui adalah mendatangi notaris untuk membuat akta pendirian PT guna menentukan model dan pengurus yang kemudian disahkan oleh Kemenkumham. Setelah berstatus badan hukum resmi, kita itu harus bisa mengakses sistem OSS untuk mendapatkan NIB atau nomor induk berusaha. Disinilah ketelitian kita diuji. Kita itu wajib memilih kode KBRI yang tepat seperti KBRI 62019 untuk aktivitas pemrograman atau KBRI 62020 untuk aktivitas konsultasi komputer. Nah, terakhir, jika PT kita meluncurkan aplikasi atau platform yang mengumpulkan data masyarakat, kita itu wajib mendaftarkannya sebagai PSE domestik di Kominfo teman-teman, agar platform kita itu tidak diblokir oleh pemerintah. Ya, lanjut dengan saya, Prasetyo Ramadhani. Namun muncul pertanyaan baru, mengapa legalitas saja tidak cukup? Karena bisnis di industri IT pada dasarnya adalah menjual kepercayaan atau trust. Saat PT Solusi Digital Nusantara ingin ikut tender proyek jaringan atau cyber security di instansi perbankan, dokumen seperti NIB hanyalah tiket masuk untuk administratif di pintu gerbang. Pertanyaan utama yang akan diajukan oleh klien adalah, apakah tim teknis Anda benar-benar ahli dan punya sertifikasi resmi? Disinilah sertifikasi berperan sebagai alat validasi pihak ketiga yang independen. Ijazah kuliah mungkin memberitahu apa yang pernah kita pelajari di masa lalu, tetapi sertifikasi IT membuktikan bahwa Anda menguasai teknologi spesifik yang digunakan industri saat ini dengan standar global. Lalu bagaimana cara
konkret tim teknis kita mendapatkan sertifikasi tersebut. Mari kita ambil contoh sertifikasi jaringan paling populer di dunia, yaitu CCNA dari Cisco. Prosesnya terdiri dari 4 tahapan teks terstruktur. Pertama, pahami silabus ujiannya, mulai dari dasar jaringan hingga keamanan. Kedua, lakukan pelatihan dan praktik lab secara ekstensif. Anda bisa memanfaatkan platform Cisco Networking Academy dan menggunakan simulator gratis seperti Cisco Packet Tracer untuk merancang topologi jaringan. Ketiga, setelah matang, beralih voucher ujian. Seandainya siap, dan daftarkan diri Anda di lembaga global seperti Person FUE. Ujian berdurasi 120 menit ini bisa diambil dari rumah dengan pengawasan kamera atau dites center lokal. Keempat, ingatlah bahwa sertifikat ini hanya berlaku 3 tahun, sehingga tim Anda harus mengambil ujian pembaruan agar keahliannya tetap relevan. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman tadi. Sebagai panduan strategis untuk PT Solusi Digital Nusantara, berikut adalah peta sertifikasi yang harus diburu industri saat ini. Di bidang jaringan, CCNA adalah harga mati. Jika perusahaan Anda ingin merambat ke audio keamanan sertifikat CEH, Certified Eternal Hacker atau CompTIA Security, akan membuktikan bahwa tim Anda mampu meretas sistem secara legal dan menguji kekuatannya. Untuk urusan modernisasi data, sertifikat AWS atau Google Cloud sangat dicari karena mayoritas korporasi telah memindahkan servernya ke awan. Terakhir, jika target klien utama Anda adalah proyek BUMN atau instansi PNS, lengkapi tim Anda dengan sertifikasi kompetensi berbasis SKKNI dan BNSP seperti sertifikasi Junior Web. Rekan-rekan sekalian, kesimpulan dari presentasi hari ini adalah membangun bisnis dan karir di bidang IT bukan sekedar tahu cara mengetik baris kode atau merakit perangkat keras. Perusahaan IT yang sukses dan siap bersaing membutuhkan fondasi hukum yang jelas melalui MIB dan PSE Kominfo. Sementara talenta di dalamnya membutuhkan pengakuan nyata lewat sertifikasi internasional seperti CCNA. Keduanya adalah paspor mutlak Anda untuk masuk dan memenangkan panggung digital global. Mari legalkan bisnis Anda, pertajam sertifikasi Anda, dan jadilah pemain utama di industri ini. Nice, kita sudah sampai di penghujung video ini, yaitu penutupan. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga materi tentang membangun bisnis dan kredibilitas di bidang IT ini dapat menjadi sedikit pengetahuan bagi teman-temanku semuanya. Kami tutup, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.